Kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu yang bab pertama Muhammadiyah, yaitu Tapak Suci Putra Muhammadiyah TSPM. Siapakah di sini yang mengikuti Tapak Suci hari Sabtu biasanya? Ada enggak? Aku. Oh ya, Mbak Lintang. Terus apa lagi? Ada lagi? Abel, terus Sasa. Ya. Apa itu Tapak Suci? Lagi. Bela diri. Olahraga bela diri. Ya, olahraga, pencak silat, bela diri. Bela Ya. Organisasi ini dikembangkan oleh Muhammadiyah. Jadi organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah yang berdasarkan akidah Islam dan senantiasa di dalamnya itu mengajarkan agama-agama Islam. Jadi tidak semata-mata untuk olahraga, untuk pencak silat, itu tidak, tetapi di dalamnya juga ada ajaran-ajaran Islam. Tujuannya apa? Maksud dan tujuannya yaitu membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter Muslim. Muslim itu siapa ya? Maksudnya Muslim itu ya yang mengikuti kegiatan Tapak Suci ini. Tidak hanya olahraga dan seni, itu tadi sudah dijelaskan, tetapi juga menitik beratkan aspek mental, spiritual. Mentalnya juga dibina, spiritualnya juga diajarkan di sana. Fokus utamanya membentuk sikap dan watak kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Sikapnya dan watak, jadi sikap kalian itu dibentuk di sana, disesuaikan dengan ajaran Islam, dan diharapkan dapat membentuk kader-kader Muhammadiyah yang cakap, yang intelektual, tangguh, beriman, dan berakhlak, serta siap untuk mengabdikan diri pada Muhammadiyah, agama, bangsa, dan negara. Jadi nanti ketika mengikuti kegiatan Tapak Suci itu diharapkan bisa meneruskan itu perjuangan Muhammadiyah dan memiliki pemikiran-pemikiran itu tadi yang cakap, jadi cepat bekerja, cakap itu intelektual, berarti memiliki ilmu yang tinggi, tangguh berarti kuat, jadi fisiknya juga kuat, mentalnya juga kuat, tangguh, beriman dan berakhlak, punya iman yang bagus, ibadahnya juga bagus. Dilihat di halaman 4. Di halaman 4 sudah dilihat. Untuk menjawab soal-soal yang di halaman 4 itu kan ada 3 soal. Siapakah mukmin yang lebih baik dan lebih dicintai Allah? Berarti dilihat di halaman sebaliknya. Ini tentang hadis Nabi. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'ifi wa fi kulli khairun ikhlis ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Nah, berarti siapa? Nomor 1 itu. Siapakah mukmin yang lebih baik dan lebih dicintai Allah? Di sini dilihat, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Berarti siapa mukmin yang lebih baik?
Berarti tak jawab ya, Pak. Iya, dijawab siapa berarti? Mukmin yang lebih baiknya siapa? Jawab toh. Mukmin yang kuat. Dijawab nomor 1 berarti mukmin yang kuat. Tuh. Garing ya. Terus yang nomor 2, apa yang harus kita lakukan dengan bersemangat? Tak jawab ya. Yang nomor 2 apa? Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Jadi yang nomor 2, apa yang harus kita lakukan dengan bersemangat? Hal yang bermanfaat bagimu. Yaitu kita harus bersemangat dalam hal yang bermanfaat. Tuh. Yang dilarang apa sama Allah? Jangan berbuat lemah, jangan menjadi seorang mukmin yang lemah. Nah, itu jawabannya yang nomor 3. Jadi yang pertama mukmin yang kuat, yang kedua semangat dalam hal bermanfaat, kemudian yang ketiga jangan menjadi mukmin yang lemah. Sudah tulis semua jawabannya. Tapak suci ini kan termasuk olahraga pencak silat, gitu, seni bela diri. Nah, seni bela diri tersebut atau pencak silat ini adalah asli dari Indonesia dan merupakan budaya bangsa yang terdahulu. Jadi sejak lama sudah ada yang namanya pencak silat, tapi bermacam-macam dulu, belum berbeda-beda dari dahulu. Ada yang yang pakaiannya hitam-hitam, itu yang dari Madiun tuh apa namanya? Lupa saya. Itu ada. Nanti ada juga yang namanya pagar nusa. Terus ini tapak suci. Pak, pagar nusa iki. Kambine teng-tenge to. Iya, yang pagar nusa itu yang hitam sama hijau. Hitam hijau itu. Nak latihan malam-malam lho, Pak. Ya kebanyakan pencak silat atau bela diri itu kebanyakan latihannya malam-malam di lapangan. Tapi kan Pak Suci malam-malam kok sore-sore. Ya, jadi menyesuaikan karena kalian masih kecil SD ya, nanti bingung yang dijemput malam-malam, nanti bingung juga toh ya. Jadi sesuaikan dengan keadaan. Nah, jadi pencak silat ini perlu dilestarikan dan dikembangkan oleh setiap yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah itu kemudian memandang penting sekali didirikan tapak suci atau pencak silat, maka didirikanlah tapak suci Putra Muhammadiyah ini. Sejarahnya bagaimana? Kita lanjut ke halaman 5, sejarah tapak suci. Sejarah tapak suci Muhammadiyah. Tapak suci ini berasas Islam, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan berjiwa persaudaraan. Itu walaupun bela diri, walaupun pencak silat, tapi tetap mengedepankan persaudaraan. Jadi tidak ada permusuhan. Didirikan di Yogyakarta.
Tanggal berapa? Tanggal 10 Rabiul Awal Nah, atau 1383 Hijriah 31 Juli 1963 Masehi. 1963 Masehi. Hmm. Maksudnya Hijriah kan Masehi apa tuh, Pak? Hijriah itu tanggal Islam. Gitu. Oh, Seperti kemarin tak tanggal mungkin. berapa? Tanggal 10 itu kan kita merayakan tahun baru Hijriah. Islam. Tahun baru Oh, Hijriah atau tahun baru Islam, yaitu yang dimaksud Hijriah itu yang itu. Kalau tanggal 1 Januari gitu, itu kita merayakan apa? Tahun baru Masehi. Nah, jadi bedanya itu. Masehi. Hmm. Kalau bulan pertamanya Hijriah atau bulan pertamanya tahun Islam itu bulan Muharram. Jadi kemarin tanggal 10 Agustus itu kita masuk 1 Muharram tahun 1443 Hijriah. Itu bedanya antara Hijriah dan Masehi. Sama di tahun Hijriah juga ada 12 bulan. Sama dengan Masehi juga ada 12. Lanjut yang di bawahnya yaitu moto. Moto dari Tapak Suci ini, dengan iman dan Dengan akhlak iman saya dan akhlak menjadi kuat. saya menjadi Hmm. kuat. Tanpa iman dan akhlak Dan saya tanpa menjadi lemah. iman dan akhlak saya menjadi lemah. Jadi Lemah. kekuatannya berada di iman Akhlak. dan akhlaknya. Iman itu yang meliputi ibadahnya, meliputi kegiatan sehari-harinya, berarti yang di akhlak, sifatnya bagaimana, sopan santunnya bagaimana, berarti di akhlak. Dan tapak suci ini menginduk kepada Ikatan Pencak Silat Iya. Indonesia. Jadi pencak silat itu bela diri itu semuanya gabung jadi satu, menginduk di IPSI ini, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Oh ya, ada bos seperti apa, persaudaraan setia hati itu loh, PSHT gitu loh. Itu juga masuk di IPSI. Ada tadi Pagar Nusa, itu juga masuk di IPSI, dan juga Tapak Suci ini juga masuk di sana. Lanjut sejarahnya, tahun 1921 ada 2 kakak beradik berasal dari Kauman Yogyakarta. Namanya Dimyati sebagai kakak dan M Wahib Oke, adik. adiknya. Kiai Haji Kursyara Syuhodo di Banjarnegara. Muhammad Wahid ditunjukkan oleh Kiai Haji Busro untuk berkelana. Belajar kepada siapa? Kiai Haji Busyro Suhada. Busro Syuhodo. Di mana? Di Banjarnegara. Mengelana sangat. Nah, pada saat berguru di sana, Dimyati dan Wahib itu kemudian Berkelana. disuruh untuk berkelana atau mengembara. Jadi disuruh untuk keliling. Pokoknya suruh berjalan kemana, ke yang satu Dimyati ke arah barat, yang Dimyati ke arah barat, yang Wahib ke timur. Arah timur. Untuk apa ya disuruhnya berkelana itu? Tentunya untuk memperdalam ilmu bela dirinya dan juga agama, sekaligus untuk berdakwah. Ya, berdakwahnya tidak cuma untuk Islam saja, tapi
berdakwah tentang tapak suci ini. Setelah bertahun-tahun berkelana, kemudian mereka berdua itu kembali ke Kauman Yogyakarta. Baru pada tahun 1925 mereka berdua mendirikan perguruan di Kauman. Namanya baru Perguruan Kauman atau biasa disebut Perguruan Cikauman. Cikauman. Jadi cikal bakalnya zaman dahulu itu namanya Perguruan Kauman atau Perguruan Cikauman, belum menjadi tapak suci pada tahun 1925. Berarti sadurunge perang, Pak Wiba. Iya, sadurunge Indonesia merdeka atau malahan. Heeh. Tapi Muhammadiyah pada saat itu sudah berdiri, gitu. Muhammadiyah berdiri ini tahun berapa? 1900? 63. Nah, wuri ya udah Masehi. Ya? 1900 sebelumnya ini 63. loh, sebelum 21 ini berarti 1921. 1900 berapa? Oh, 1921 ini Muhammadiyah sudah berdiri. Oh, 1963 Masehi. 1912. Oh. 12 apa? 1912. Oh, iya, Deng. Oh, iya, Deng. 18 November. Nah, ketika mendirikan perguruan Kauman atau Cikauman, murid-muridnya itu banyak yang ikut berperang mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah dari Indonesia, khususnya yang ada di Yogyakarta. Nah, sampai ada 20 muridnya yang meninggal sebagai syuhada. Syuhada itu apa? Mati syahid ketika mati syahid melawan penjajah dari Belanda di Yogyakarta. Pendekar besar. Nah, kemudian setelah itu Dimyati dan Wahid merestui bahwa perguruan tapak suci adalah sebagai kelangsungan dari perguruan Kauman yang didirikan pada tahun 1925 dan berpusat di Kauman Yogyakarta. Dan akhirnya tahun berselang 1963 mereka bersama murid-muridnya Dimyati dan Wahid tadi mempersiapkan kelahiran dari Pak Suci. Terus itu bawahnya itu yang bawah halaman 5 tuliskan asas tapak suci. Berarti apa? Asas dari tapak suci. Terus saya tak boleh ini. Di motor mau aku. Luhur dhewe iki lho. Ya. Oh, berasas Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ditanyakan asas toh, berarti Islam. Berasas Islam. Terus sebaliknya halaman 6 tuliskan tanggal berdirinya tapak suci. Ditulis Rabiul Awal 1383 itu sampai 31 Juli 1963 Masehi. Rabiul Awal. Kok cek 31 Juli.
21 Juli 1963, Pak. Ya, betul. Terus kan aku tapak suci. Wes tak golekane nang buku wae. Dengan imam dan akhlak saya. Sekarang ke seragam. Kok sih urung rampung? Dengan imam Yo, dan motonya juga ditulis sekalian. Dengan dengan imam dan iman akhlak dan saya. akhlak, saya menjadi kuat. Akhlak Tanpa iman dan saya. akhlak, saya menjadi lemah. Akhlak saya kuat menja Apa Pak? Dek mau apa, Pak? Dengan iki lek iman. buku halaman 5 eneng kuwi lho. Yo, ning buku halaman Oh 5. iki. Dengan iman dan akhlak, Oh, saya menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak, saya menjadi lemah. Oma, saya skrip khas. Tanpa imam dan akhlak saya menjadi imam dan akhlak saya menjadi lemah. Iya. Wes. Seragam tapi Putri Putra Muhammadiyah aku ngertine abang ngarep kuning tok. Ya. Aku pun Oh, seragam tapak suci sekarang. Coba kalian sebutkan warna yang terdapat pada kon seragam nyentang-nyentang, tapak Pak. suci dengan memberi tanda centang. Merah, kuning, hijau, ada enggak? Merah, kuning. Wi ijone enak ya, Pak? Hijau nenek pola. Sik ini padahal kurang gitu kita ijo aneng bu Enggak aneng. ada, berarti merah, kuning tok. Terus Bi, biru, putih, hitam. enak ijo ya, Pak. Biru enak hijau nih. Enak kuwi lho. Tidak ada. Tak gudongi ku lho. Merah, Terus hijau, biru, biru. putih, hitam. Yang mana yang ada? Biru, putih, hitamnya. Putih ada itu di logonya itu putih. Hitamnya tidak ada. Terus ungu, coklat, jingga tidak ada semua. Berarti yang ada cuma merah, kuning, biru sama putih. Seragamnya. Selanjutnya, seragam tapak suci ini pertama kali dirancang oleh dua orang, yaitu Zundar Wisman dan Anis Susanto pada tahun berdirinya tapak suci, yaitu tahun 1963. 3 tahun selanjutnya dibakukan dan diresmikan ketika konferensi nasional pertama di Yogyakarta. 66 19 di Yogyakarta. Tahun 1966.
Kemudian bentuk seragam dari tahun 1966 tadi Kalau di sampai kongkon mangkak sekarang dipertahankan dan digunakan, tidak ada yang dirubah. Bentuk dan warna seragam berwarna merah, utamanya merah dengan cincin berwarna kuning. Jadi garis-garisnya atau lesnya atau pinggirannya itu ada warna kuning, tapi utamanya warna merah. Terdapat 5 cincin di bagian baju dan celana. Baju berbentuk kurung dengan ukuran panjang 8 cm di atas pergelangan tangan. Maksudnya berbentuk kurung itu bajunya itu tidak ada benik, tidak ada Iya, Pak. tidak ada benik atau resleting atau retretannya di tengah. Jadi bentuk kurungnya cuma di sampir ketok gini. Ini loh yang dimaksud, lihat di layarnya, lihat di layar. Yang dimaksud kurung itu, jadi bajunya kan cuma di sampir ke sini tok, ini ke bawah itu tidak ada beniknya gitu. Jadi cuma dilipat biasa, baru diikat dengan tali yang warna kuning juga. Ini itu dinamakan bentuk kurung, seperti itu. Terdapat lambang tapak suci di bagian dada sebelah kiri dan bingkai kotak bertuliskan Putra Muhammadiyah. Panjang celana 8 cm dari mata kaki dan melebar di ujung kaki. Untuk perempuan menggunakan jilbab atau kerudung berwarna hitam. Sing tidak memakai jilbab ya karena apa jenenge tapak suci ini bukan hanya orang Muhammadiyah tok atau bukan orang Islam tok mungkin yang mengikuti. Jadi yang perempuan yang tidak berjilbab ya tidak pakai, tidak apa-apa. Apabila kita sebagai organisasi Muhammadiyah ikut di sana berarti pakai kerudung warna hitam. Fungsi dan kegunaannya, yang pertama sebagai identitas perguruan tapak suci. Identitas itu bisa juga pengenal. Jadi orang kalau kita pakai seragam tapak suci berarti mereka langsung tahu, oh itu orang tapak suci, tidak tahu langsung. Menanamkan dan menumbuhkan rasa kebersamaan serta memperkuat persaudaraan. Terus meningkatkan disiplin dan tanggung jawab serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Terus selanjutnya dapat menumbuhkan semangat persatuan dan membedakan tingkat. Ya, bisa juga kepatuhan terhadap peraturan yang membedakan tingkatan perilaku dan tanda seragamnya ini juga bisa membedakan tingkat. Maksudnya bagaimana? Kalau di tapak suci kan ada kelas-kelasnya atau tingkat-tingkatnya gitu. Jadi nanti pakai sabuk apa, sabuk merah, apa sabuk hitam, nah itu kan ada macam-macamnya. Yang dasar warna apa itu menunjukkan perbedaan tingkatnya. Terus yang selanjutnya memberikan rasa nyaman saat berlatih.
Nah, karena modelnya yang berbentuk seperti itu, akhirnya kita bisa mudah bergerak, gitu. Bisa bergerak, Pak, lincah. putus-putus loh suaranya. Putus-putus loh Pak suaranya Sinyalmu. Pak. Yang lain bagaimana? Apa putus-putus suaranya? Pak, sinyal Kamu apa, HP yo. Bel? Putus-putus loh. Putus Lanjut. loh Pak. Yang di halaman 8 sekarang dibuka. Penilaian dirinya. Ini berarti diisi semua. Saya mengikuti Tak isi, latihan Pak. tapak suci, ya. Nah, tidak pernah berarti ya Wis tidak ora, Pak. ikut, tidak apa-apa. Saya datang menghadiri latihan tapak suci tepat waktu. Tepat waktu ora diisi. Saya mengikuti latihan dengan sungguh-sungguh. Saya mengikuti latihan tapak suci menggunakan Pak seragam Sapo, lengkap. karena aku sudah tahu melu toh Pak. Berarti ki tidak pernah Pak. Yo, selama mengikuti Lah, aja. Selama mengikutinya aja. oh. Jawabannya apa berarti? Ya, Apa saya jawabannya? kalau Ya, kalian mengikuti, selama mengikuti itu bagaimana? Pas ada kegiatan tapak suci itu kamu ikut terus apa jarang, kadang-kadang apa malah selalu? Orang. Gak tahu. Kok tidak bentuk sih? Nah, iya berarti jarang. Lah iya tuh bisa. Gue Bisa sih. kadang-kadang. Siapa dulu? Pelatih siapa? Dari UNS itu toh. Siapa? Lintang siapa? Masih ingat? Pelatih. Lupa aku namanya. Lupa. Enggak. Tahu no. Siapa tuh Pak? Nah, pelatihnya kayak Bel. Pelatih namanya Guru siapa? sopo kayak Pak Sopo. Pelatih Pak. kayak lho. Pelatih siapa? Pak Pak Pak. Sopo. Pak Panji siapa? Oh, Pak Panji gitu. Siapa Oh, Pak? iya. Lali aku ya. Kita Pak Panji. Kalau Kita tidak Pak Panji, Bel. mengikuti yang tidak mengikuti ekstrakurikuler apa tapak suci berarti ya tinggal di centang tidak pernah semua. Kapan kamu sekolah sini? Sudah sampai sini? Sudah diisi semua? Ampun. Ya, lanjut ke lambang tapak suci. Lambang tapak suci. Pak, kok enek tugas ora Pak? Ya, lambangnya berbentuk Bentuk bulat. karena saja biru. Artinya apa? Tekadnya bulat. Warna dasar biru berarti Warna dasarnya keagungan. biru, Bunga melati berarti berbentuk suci. keagungan. Merah berarti keberanian. Daun Satu-satu. oh, ih daun Ayo, satu-satu. suara apa? Bentuknya bulat berarti yang ini, yang di luar ini. Warnanya bulat. Warna dasar biru Terus berarti warna keagungan. dasar biru berarti yang di tengah ini. Yang di tengah dilihat toh, bulat di tengah itu warna dasarnya biru. Sejak kapan, Ri? Bunga melati putih berarti kesucian. Mana bunga melatinya? Ini burine tangan. Yang atas. Bukan Atas, itu. atas Yang atas tangan, Atas kecil-kecil tangan. itu. Kecil-kecil. Ada berapa Di itu? suara. Ternyata daun apa tuh?
Warna merah berarti keberanian. Daun kelopak hijau bermakna keberanian. Gambar bunga mawar bermakna keharuman. Wow, harum. Warna merah berarti keberanian. Daun kelopak yang mana? Yang gelentir dua itu. Ada Kelopaknya. kiri dan kanan di tangan itu. Di sampingnya tulisan tapak suci. Itu kelopak. Bunga mawar berarti belakangnya tangan, itu warna merah. Warna Keharuman putih berarti berarti keharuman. kekal dan abadi. Warna tepi itu keliru, warna tepi hitam berarti kekal dan abadi. Jumlah bunga melatinya ada 11. Tenan pura dihitung. Satu, 5, 6, 7, 8, 11, Pak. Ya, ada 11. Menurut itu menyimbolkan, melambangkan bahwasanya rukun Islam dan rukun iman digabungkan berarti ada 11. Terus gambar tangan itu warnanya putih. Bermakna keutamaan. Wah, keliru kabeh. Tangannya terbuka. Itu artinya bermakna kejujuran. Jarinya rapat. Berarti menyimpulkan keeratan. Kemudian ibu jari yang jempol ditekuk menyimpulkan kerendahan hati. Terus yang terakhir ada sinar matahari berwarna kuning, itu menimbulkan bahwasanya itu adalah anggota atau anak dari Muhammadiyah sebagai putra Muhammadiyah. Berapa itu sinarnya? Yang sinar itu yang mana? Yang sinar itu lincip-lincip. Yang mana? Yang sinar matahari. Tuh Yang ini sinarnya itu yang sebelah sini. Nah, ini sinar. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Pak sinare. Ya, ada 12 sinar matahari. Jadi semuanya yang dari Muhammadiyah itu logo-logonya kebanyakan ada sinarnya ini. Dan jumlahnya 12. 12. Melambangkan bahwasanya itu adalah salah satu dari Muhammadiyah, keluarga dari Muhammadiyah. Arti lambang sudah tadi bertekad bulat gitu. Sudah bisa dibaca sendiri. Bertekad bulat mengagungkan asma Allah yang maha kekal dan abadi. Rangkaian menyebabkan keharuman dengan sempurna. Saya selalu dengan kesucian menunaikan rukun Islam dan rukun iman, mengutamakan daratan dan kejujuran dengan rendah hati. Mbok coret-coret tuh, Pak. Sekarang dilihat di halaman 75. halaman 12. Nanti ke Mas Tom. Hidup. Thank you. Yo. Anu, baca. No problem. Kan lagi, Pak. Gambarlah kembali Konti halaman 12. Kon maco apa? halaman 10 11. Halaman 12 dilihat sih. Ya, Pak.
Suarane Pak Jadilah aku putus-putus le. pertanyaan di bawah ini sesuai gambar. Apa bentuk lambang Iki tapak kan suci? ngejak ke halaman 10-11 apa kan mau coba iki? Halaman 12 itu loh. Jurus-jurus dari tapak suci ada 8. Lihat di bawah. Ada jurusnya ini menggunakan nama flora dan fauna atau nama tumbuhan dan nama hewan. Oke lagi. Ada jurus mawar, jurus kata, naga, ikan terbang, lembu, raja wali, merpati, dan harimau. Anu lho Pak. Ket aku tau Pak, harus diajari lho Pak. Ini jurus mawar. Sudah sampai apa? Jurus mawar. Pak, Iya. Kata yo, akan jurus kata nih. Penamaan jurus-jurus tersebut agar senantiasa kita mengingat kebesaran Allah yang menciptakan segala makhluk. Selain itu, penamaan jurus dengan nama hewan dan nama tumbuhan ini mengandung arti bahwasanya penguasaan jurus itu harus disertai dengan iman, akhlak, dan budi pekerti sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan dosa yang mengikuti hawa nafsu. Baik, sampai sini jelas. Nah, sekarang di halaman 12 itu tadi yang atas itu dijawabi juga apa bentuk lambang tapak suci. Nah, aku juga tulis ya. Ya, Ya. di situ juga boleh langsung dijawab gue. Lambangnya bentuknya bulat. Ini bentuknya Mak, ini jadi nomor 1 jawabnya matahari atau bulan? Bulat. Atau kotak? Bentuk, Matahari ya. bentuk itu berarti lambang, bentuk lambang tapak suci yang pertama tadi berarti apa? Bulat. Matahari. Oh, bulat. Ora ditambahi tahu loh ya. Ya, ora terus belakang. Terus gambar apa sajakah yang terdapat dalam lambang tapak suci? Wow, kayak banget ini. Gambar telapak tangan, Ya, bunga terus melati, apa nih? mawar, Mawar, terus sinar matahari. sinar matahari. Sama sekali. Satu lagi ya, Telapak Bo. tangan, bunga melati, bunga mawar di bawah telapak tangan. Satu lagi ya, Bo. Jempol, Jempol kan Jari termasuk tangan. tangan. Telapak tangan. sinar matahari, Udah, bunga tulisan tapak mawar, suci, bunga melati, sinar Tulisan tapak matahari suci. atau matahari bersinar. Terus yang warna hijau tadi loh, yang warna hijau apa? Lupa. Nah, kelopak Kelopak. bunga. Tuh, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pak ditulis kelopak mawar atau kelopak ngono to? Kelopak, namanya kelopak bunga. Yang nomor 3, apa saja warna yang terdapat dalam lambang tapak suci? warna biru, putih, merah, hijau, Komplit itu. hitam, Ya, terus kuning, biru, biru, merah, putih, merah, putih, hijau, hitam sama hijau, kuning. terus hitam, terakhir sinar matahari. kuning. Ya. Kuning, merah, putih, biru, hijau. Hitam, Pak, hitam. Pinggirannya kan hitam. Berarti ada warna Pak. Dihitung berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya betul. Iya. Ada 6 warna.
Sudah. Sudah. Pulang, je. Ada halaman 15, dilihat halaman 15 yang bawah itu ada Seorang yang memiliki satu jurus. Orang yang memiliki satu kalimat hikmah atau kalimat yang baik, yang bagus. 1000 jurus tetapi hanya berlatih sekali. Itu yang berkata yaitu Bruce Lee gitu. Wah, Bruce Lee. Kalian tahu Bruce Lee nggak? Enggak. Tahu Pak, tahu. Oh ya aku rasio. Nah, sing gawene delok Murid film. Ip Man toh, Pak. Yo, sing kene delok film apa Silat. apa kuwi. IP Man itu. Nah, itu Man. Bruce Lee Aku itu. tahu Seorang yang memiliki satu jurus tetapi dilatih 1000 kali itu lebih baik ya daripada seseorang yang memiliki 1000 jurus tetapi hanya dilatih sekali bijak no, saja. Pak. Gimana? Nah, tugasnya kalian mengerjakan halaman 16 sama 17 itu dikerjakan. Sing room 2 ora, Pak? 17 halaman 16 dan 17 dikerjakan. Oke. Kok dikirim enggak, Pak? Enggak usah, Oke. yang ini enggak usah, yang dikirim yang ini, yang menggambar lambang tapak suci ini, digambar, diwarnai, Halaman piro? terus dikirim ke saya. Oh. Halaman 11 10. kita, Pak. Hah? Halaman 11 itu, Pak. Ya, halaman 11 kalau 10 kilo boleh di buku tulis, boleh di buku gambar, gambarnya. Foto kira nang kene itu. Warnane di depan itu ada toh, di halaman depan buku. Nah, ini bisa dicontoh warnane. Dicetak. Yo di mes dibelat, mes diapake, silahkan, penting digambar. Pak, mau tanya. Diwarnai toh. Iya, diwarnai, dilihat di Lah sing lambar kerja itu maksudnya piye, Pak? itu kalau lembar kerja itu kalau kamu mau gambar di situ. Walah. Bisa bangun ya. Sudah. Sangat maju. Semakin berkurang pesertanya. Ya sudah, sampai sini pembelajaran kita. Kalau tidak ada yang bertanya, sudah semuanya sudah jelas. Mau tanya. Mau tanya. Bahasa Arab loh, Pak. Gimana? Satu minggu depan. Dari bahasa Arab. Ya nanti saya lihat dulu. Waktunya cukup kurang kalau saya. Ya berarti insya Allah besok minggu depan berarti bahasa Arab. Ya. Bahasa Arabnya angel loh, kelas 6. Minggu kemarin saya bilang nanti untuk hari ini ada ulangan harian toh. Berarti tidak jadi dulu, ulangan hariannya tidak jadi.
ulangan harian Al-Islam. Kapan? Minggu depan wae ya ulangannya. Sudah, kalau tidak ada yang tanya lagi, ada yang ditanyakan lagi nggak? Boten. Ya, kita akhiri untuk pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jadi di sini semua sudah punya ya buku Kemuhammadiyahnya. Sasa belum. Ya. Nasa udah belum? Belum. Oh ya. Sudah diambil ya bukunya. Ya. Semuanya sudah ada ya, berarti kalau kelas 6 bukunya sudah ada semua. Muhammadiyah, Al-Islam sama bahasa Arab sudah ada.